Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian otak. Pengertian otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume terkisar antara 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat regulasi tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh lainnya, seperti mengatur kinerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak juga merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong tubuh sehat juga. Namun sebaliknya, jika seseorang memiliki otak dengan buruk, maka merupakan penyebab dari segala masalah. Struktur otak. Otak manusia terbagi menjadi dua, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron, atau bisa disebut juga dengan sel pelapis neuron. Sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Neuron membawa informasi tersebut ke dalam bentuk potensial aksi. Bagian-bagian otak. Otak terdiri ke dalam 4 bagian. 1. Otak besar atau cerebrum. 2. Otak kecil atau cerebellum. 3. Batang otak atau brainstem. Dan 4. Sistem limbik. Inilah sedikit penjabaran tentang bagian-bagian otak. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum. Sesuai dengan namanya, yaitu otak besar. Otak besar merupakan bagian yang terbesar pada otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, mengingat, bahkan berbicara. Kecerdasan seseorang juga turut diatur berdasarkan kemampuan otak besar. Otak besar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Lobus frontal. Lobus frontal yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan dan struktur besar otak. Lobus frontal memiliki hubungan dengan perilaku manusia seperti kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol, perasaan, seks, dan kemampuan berbahasa. 2. Lobus parietal. Lobus parietal adalah bagian otak besar yang berada di tengah. Lobus parietal berhubungan dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain-lain. 3. Lobus occipital. Lobus occipital adalah bagian otak besar yang terletak paling belakang. Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan atau visual manusia, sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. Yang terakhir, lobus temporal. Lobus temporal adalah bagian otak besar yang berada di bagian samping kiri dan kanan otak. Lobus temporal berhubungan dengan suara atau verbal manusia, sehingga dengan adanya lobus temporal ini, manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Bagian kedua dari bagian otak adalah otak kecil atau cerebellum. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia, seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerak koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap dan posisi tubuh.
Tanpa ada otak kecil, gerakan manusia menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas. Ketiga, bagian dari otak adalah batang otak atau brainstem. Batang otak adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia, seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kinerja ginjal, dan yang lain-lain. Batang otak terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu ada yang disebut dengan medula oblongata dan ada juga yang disebut dengan pons. Medula oblongata adalah titik awal dimulainya saraf yang akan menuju ke tulang sumsum belakang sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh. Medula oblongata ini berhubungan dengan pengontrolan fungsi organ-organ pada manusia. Adapun yang disebut dengan pons adalah bagian otak yang terletak di bawah medula oblongata dan mengatur serta meneruskan segala informasi ke bagian otak yang lainnya. Ada pula yang disebut dengan spinal cord adalah atau bisa disebut juga dengan sumsum tulang belakang atau medula spinalis, yaitu kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Yang keempat, bagian dari otak adalah sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di bagian tengah-tengah otak. Adapun komponen dari sistem limbik adalah hipotalamus, talamus, amigdala, korteks limbik, dan hipokampus. Sistem limbik ini merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia, pusat emosi manusia, pusat data, pusat haus, lapar, dorongan seks, dan masih banyak lainnya. Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa fungsi dari otak adalah sebagai pusat regulasi untuk melakukan aktivitas atau bergerak, kognisi, mampu membuat perencanaan, mampu menyelesaikan masalah, memberikan penilaian, merangsang kreativitas pada manusia, mengontrol perasaan, mengontrol perilaku yang berhubungan dengan seksual, dan juga mampu berbahasa secara umum. Itulah penguraian dari saya tentang bagian-bagian otak pada manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.